Pada saat sedang mesra-mesranya, mereka diganggu oleh Dangki. Dan seperti biasa, di saat matahari mulai terbenam, Putri Fiona segera memasuki ruangan tertutup, dan mengurung diri di dalamnya. Di saat tengah malam, Dangki yang sendirian di luar, masuk ke dalam ruangan dan memanggil-manggil Putri Fiona. Tiba-tiba, Dangki dikagetkan oleh sosok makhluk ogre perempuan. Dan ogre itu ternyata, Putri Fiona yang berubah wujud pada saat malam hari. Oleh sebab itu, ia akan mengurung diri apabila matahari sudah mulai tenggelam. Putri Fiona memohon kepada Dangki agar menjaga rahasia ini. Jangan sampai Shrek tahu tentang kenyataan ini. Putri Fiona juga menceritakan, bahwa sejak kecil ia sudah dikutuk oleh si penyihir jahat. Kutukan itu akan hilang apabila, ada seorang pria yang benar-benar tulus mencintainya. Dan kutukan itu akan musnah setelah si pria itu menciumnya. Shrek datang dengan membawa sepucuk bunga. Ia sudah memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Fiona. Sambil berjalan ia terus berlatih. Sedangkan di dalam, sedang terjadi obrolan hangat, antara Putri Fiona dengan Dangki. Putri Fiona mengatakan, bahwa ia terlihat sangat buruk di saat berubah menjadi ogre. Hal itu terdengar oleh Shrek yang menguping pembicaraan antara mereka berdua. Shrek mengira, bahwa ogre yang dimaksud itu adalah dirinya. Sehingga ia marah dan meninggalkan tempat itu. Sebelum Dangki keluar, Fiona kembali menegaskan kepada Dangki agar menjaga rahasia ini. Dan di depan pintu ia menemukan sekuntum bunga. Fiona tahu bahwa bunga itu Shreklah yang membawanya. Di sisa malam ia terus memikirkan apa yang harus ia lakukan. Hingga menjelang pagi, akhirnya ia memutuskan untuk memberitahukan semuanya kepada Shrek. Dan di saat ia keluar dari ruangan, ternyata Shrek tidak ada di luar. Bersamaan dengan itu, matahari menyinari tubuh Fiona, hingga ia kembali menjadi seorang putri. Terlihat Shrek datang dengan membawa rombongan Lord Farquaad. Shrek datang dengan bahasanya yang ketus. Farquaad langsung melamar Fiona untuk dijadikannya sebagai ratu. Fiona menerima lamaran Farquaad dengan syarat, pernikahannya harus dilaksanakan hari ini juga, sebelum matahari terbenam. Kedua makhluk yang saling mencintai itu pun akhirnya berpisah. Shrek kembali ke rawannya yang sudah bersih dari makhluk dongeng. Sedangkan di Istana Duloc, Fiona sedang menyiapkan pernikahannya dengan Farquaad. Dangki yang sudah tak dianggap teman oleh Shrek, secara tak sengaja bertemu dengan naga yang justru sedang mencarinya. Kemudian ia kembali menemui Shrek. Tapi Shrek tetap kukuh dengan kesalahpahamannya. Di luar, Dangki terus meyakinkan Shrek. Ia mengatakan, bahwa semalam ia dan Fiona sama sekali tidak membicarakannya. Dan yang ia dengar itu adalah kesalahpahaman. Akhirnya, Shrek luluh dan meminta maaf kepada Dangki. Dangki menyuruh agar Shrek menghentikan pernikahan antara Putri Fiona dan Farquaad. Tapi semua itu tidak mungkin dilakukannya. Mengingat, saat ini hari sudah menjelang sore. Kemudian, Dangki memanggil sang naga, dan Shrek terkejut melihatnya. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung pergi ke Duloc dengan menunggangi sang naga. Sesampainya di Duloc, Shrek dan Dangki tidak langsung masuk. Dangki melihat keadaan di dalam ruangan dengan cara melompat-lompat. Setelah mengetahui situasi di dalam, Dangki menyuruh Shrek agar masuk melalui pintu depan dan langsung mengatakan perasaannya kepada Fiona. Shrek pun masuk di momen yang tepat. Sambil terbata-bata, ia mencoba mengatakan sesuatu kepada Fiona. Tapi ia tak mampu mengatakannya. Lord Farquaad yang memahami hal itu, menertawakan Shrek lalu berbicara kepada pemirsa yang hadir, bahwa makhluk ogre jatuh cinta kepada putri yang cantik jelita. Dan semua orang yang hadir di tempat itu menertawakan Shrek. Kemudian, Putri Fiona bergerak mendekati jendela. Terlihat matahari sudah tenggelam, dan secara bersamaan, Fiona berubah wujud menjadi ogre. Keadaan pun menjadi panik. Shrek yang melihat itu menjadi paham tentang kesalahannya. Farquaad dengan cepat menyuruh prajuritnya agar menangkap mereka berdua. Di saat Shrek sedang terdesak, ia berinisiatif memanggil sang naga. Naga itu masuk dengan menjebol bangunan dan memakan Lord Farquaad. Seisi ruangan pun kembali terbawa suasana romantis. Shrek menyatakan cintanya kepada Fiona.
Shrek mencium Fiona, dan di saat bersamaan, tubuh Fiona melayang disertai cahaya yang menyelimuti tubuhnya. Fiona pun pingsan dan Shrek mencoba membangunkannya. Setelah siuman, Fiona merasa heran. Kenapa tubuhnya tetap menjadi ogre? Shrek mengatakan apapun wujudmu, kamu tetap terlihat cantik. Shrek dan Fiona akhirnya menikah di rawa. Acara itu dimeriahkan oleh seluruh makhluk dongeng.